Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, kita masih punya satu kabar menarik nih untuk kamu di rumah. Nah, kali ini datang dari panggung musik tanah air. Dalam waktu dekat akan digelar konser musik Symphony A Night of Light di Jakarta. Dan yang menarik, konser yang digagas oleh Light Ministry Orchestra itu adalah anak-anak remaja dan beberapa dari mereka adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Ini bener-bener menginspirasi banget kan, Ca? Berikut tayangan informasinya untuk kamu. Viewers, musik adalah bahasa universal. Meretas batas konstruksi sosial, musik juga merupakan sarana meditasi, healing, dan terapi. Adalah Light Ministry Orchestra atau LMO, sebuah foundation yang bergerak di musik orkestra yang melibatkan anak-anak reguler dan anak berkebutuhan khusus. Akan menggelar konser bertajuk A Night of Light pada hari Minggu, 19 November 2023, pukul 4 sore sampai 6 sore di Gedung Usmar Ismail, Jakarta. Seperti yang dijelaskan pihak Light Ministry Orchestra dalam sebuah jumpa pers beberapa waktu lalu di Jakarta, tampak hadir juga ADMS, musisi yang juga seorang komponis terkenal tanah air. Hari ini latihan sebenarnya bukan terakhir, tapi sekali sebelum latihan terakhir, Light Ministry Orchestra, itu orkestra remaja yang dibentuk oleh para founders tadi. Ada Edmund, ada Madison, ada Celine. Mereka 3 remaja ini luar biasa. Jadi mereka kan usianya kalau nggak salah sekitar 14-an gitu ya. Tapi mereka bisa kompak dengan bertiga tuh sesama teman permainan, berpikir bagaimana mereka bisa mendukung bakat-bakat yang seumuran mereka gitu. Biasanya kan kalau anak-anak umur segitu kan pikirannya diri sendiri gitu ya, kesibukan diri sendiri. Tapi itu anak-anak berpikir anak orang. Bagaimana mereka bisa memberdayakan anak orang, khususnya yang punya disabilitas, anak berkebutuhan khusus. Ini luar biasa Pak saya. Kemudian orkes ini diniatkan dan udah terjadi kemarin dan akan seterusnya datang ke tempat-tempat itu, panti asuhan lah. Jadi bukan sekedar hiburan aja, bukan sekedar punya orkestra yang entertaining, bukan sekedar itu, tapi lebih ke pelayanan ke masyarakat sekeliling. Ini yang saya tergerak untuk saya mesti support. Ya seperti kalau di orkes itu ada namanya music director. Music directornya di sini saya dipercaya sebagai itu gitu. Lagunya nggak banyak, sekitar 12. Cuma nanti ada beberapa hal yang sifatnya bukan main gitu ya. Kayak dialog, terus penjelasan ke audience gitu ya. Terus dan di sini nanti kan kita akan melihat bukan hanya orkestra ini juga, tapi juga ensemble. Yang menonjol di orkes ini adalah selain yang tadi niatnya edukasional dan pelayanannya, adalah perhatiannya pada disabilitas, difabel. Konser A Night of Light ini akan dimainkan oleh 31 orang anak muda, 28 siswa reguler dan 3 siswa berkebutuhan khusus. Sekedar informasi, semua member baik reguler maupun yang berkebutuhan khusus telah lulus audisi oleh ADMS. Setelah proses audisi, proses latihan berlangsung dan dikoordinasi oleh Fafan Isfandiar dengan bimbingan dari ADMS. Nah, kalau mereka harus baca, pasti bunyinya nggak jelas. Terus mereka bawa sebagai pekerjaan rumah. Di rumah mereka ngedrill gitu. Nah, nanti latihan berikutnya kita lihat. Nah, kamu nggak latihan ya. Nah, itu di situ mulai muncul pembinaan proses membentuk disiplin. Disiplin terhadap diri sendiri. Kalau dia nggak disiplin menggunakan waktunya untuk latihan, dia akan terlihat nggak siap di latihan berikutnya. Dia akan dipermalukan bukan oleh kata-kata si pelatih,
dia tidak siap aja dia udah mempermalukan dirinya sendiri, ya kan? Terus dia selain disiplin, dia juga dilatih tanggung jawab. Nggak perlu diingat-ingat, latihan lo, latihan. Nggak perlu, masing-masing udah siap, harus siap. Kalau nggak siap, kamu akan dipermalukan sendiri oleh tim kamu, akan ditengok. Kenapa nih? Kok gitu main? Malu kan? Kamu, dan berikutnya, yang paling penting anak-anak dibina kemampuan untuk berorganisasi, teamwork, terbiasa untuk selain disiplin, kerja keras, tapi juga dia nggak bisa mentang-mentang paling siap, main paling keras, main paling cepat, nggak bisa. Dia mesti menyesuaikan yang lain. Kayak tadi tuh ada yang lebih keras sendiri, kamu gak keras, maka saya sering ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi beberapa adalah bukan reguler, ada yang reguler, tapi ada beberapa difabel, disabilitas gitu ya, dan bercampur dengan non disabilitas. Yang non disabilitas itu seperti dididik gitu ya, bahwa ada loh saudara kita yang tidak seperti kita gitu, yang butuh perhatian, butuh perlakuan yang pantas gitu ya. Itu juga kita di sini kasih kesempatan kasih ruang buat dia untuk mengembangkan dirinya. Jadi ada orkes LMO, ada LME, Light Ministry Orchestra, kemudian ada Light Ministry Ensemble. Nah, yang ensemble ini lebih banyak ya? Iya, lebih banyak jumlah yang disabilitas. Ya sekitaran separuh dengan yang reguler. Dan itu unik, saya sendiri nggak mampu. Light Ministry Orchestra atau LMO didirikan oleh Edmund Lucius Oey, Celine Handoko, dan Madison Kurniawan pada tahun 2023. Dari awal, LMO didirikan memiliki visi sebagai wadah untuk berhimpun, memberikan kesempatan kepada anak muda bertalenta untuk berkarya sebagai musisi dengan karya musik klasik orkestra di Indonesia. Because we want everyone to know that the special needs children and people, they're all looked as the same, and they can also play a lot of instruments. As you can see, some of our members, they're really good and really motivated. To bring light and brightness to all special needs children, so that like other people won't look down on other special needs children. Please come and watch the show, and I hope you'll enjoy it. In this society, we have segregated sectors, and people don't seem to do anything about it, especially if it's between regular children and like those with special needs. And like Ministry Orchestra, we plan to make everyone unite as one despite our differences. So we're here to say that everyone is special their own way. We're still human. And like together we can make something new, something that's amazing to fascinate the world. Dia punya penyandang autistik gitu ya, seorang autistik gitu. Tapi dia bisa mengikuti latihan dengan baik, biolanya juga makin maju, permainan biolanya. Tapi juga dia punya kemampuan mengaransemen, dan nanti ada lagu Yamko Rambe Yamko yang dimainkan oleh ensemble ini. Jadi di Korea itu dia salah satu peserta internasional dari Indonesia, cuma satu dari Indonesia, mewakili 9 negara. Ada 9 negara yang mengirimkan peserta internasional. Nah di sana dia ikut ada 2 solo violin dan juga ikut dalam konser. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.